Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Stipnu Al-Farabi, Kabupaten Pangandaran, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 3. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk membahas salah satu mata kuliah yang ada di prodi kami, yakni Manajemen Perpustakaan, dengan dosen pengampu Yana Sundriana Eshum. Ucapan terima kasih dari kami kepada dosen yang sudah memberikan pengetahuan kepada kami. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Seperti kita ketahui bahwa fungsi manajemen yakni planning, organizing, staffing, directing. Nah, kami kelompok satu akan sedikit membahas tentang planning yang ada di perpustakaan tersebut dengan pemateri yang sudah bergabung bersama kita di sini ya. Baik, mari kita dengarkan penjelasan dari para pemateri dari kelompok satu. Oke, kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menjelaskan beberapa materi tentang perencanaan dalam manajemen perpustakaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perpustakaan. Yang pertama, pengertian perpustakaan. Perpustakaan itu sendiri adalah suatu ruangan atau gedung di mana ruangan tersebut dijadikan tempat untuk menyimpan buku dan terbitan lainnya yang biasanya disimpan dengan tata susunan tertentu agar digunakan oleh pembaca, bukan untuk dijual. Selanjutnya yaitu tentang manajemen. Nah, apa itu manajemen? Menurut George Terry, manajemen adalah suatu usaha pencapaian untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang biasanya tujuan tersebut telah ditentukan terlebih dahulu dengan menggunakan kegiatan orang lain. Nah, sedangkan manajemen itu sendiri dalam manajemen perpustakaan diterapkan guna upaya mencapai pencapaian tujuan dengan adanya pemanfaatan sumber daya manusia, informasi, sistem dan sumber dana dengan tetap memperhatikan fungsi manajemen itu sendiri, peran dan keahlian. Nah, sekarang dalam perencanaannya, bagaimana dalam manajemen perpustakaan? Perencanaan itu sendiri merupakan suatu proses yang terus-menerus dan memiliki suatu siklus yang sangat penting. Adapun siklusnya dalam manajemen perpustakaan, yang pertama yaitu harus menentukan kebutuhan, menentukan tujuan, menentukan sasaran, menentukan metode atau cara, lalu pengajuan cara yang dipilih, simulasi, terus memilih cara yang disetujui atau yang akan digunakan, lalu mengimplementasikannya dan tetap memperhatikan pada controlling dan monitoring. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang pengertian perpustakaan, pengertian manajemen, dan perencanaan dalam manajemen perpustakaan itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Badriah. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang langkah-langkah manajemen perencanaan. Untuk langkah-langkah manajemen perencanaan, di sini terdapat 4 poin utama. Yang pertama, menentukan visi. Visi di sini berarti suatu pikiran atau gagasan yang belum pernah dan ingin diwujudkan. Jadi visi ini adalah gambaran umum untuk apa yang ingin kita wujudkan. Kemudian yang kedua adalah menentukan misi. Misi di sini adalah penjabaran dari visi yang telah kita buat di awal. Untuk langkah-langkah yang selanjutnya, yakni menentukan tujuan. Tujuan di sini adalah sasaran yang akan dicapai untuk menempuh visi yang akan kita wujudkan. Yang terakhir adalah analisis SWOT, yang terdiri dari strength, weakness, opportunities, dan threat, atau yang biasa kita kenal dengan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dapat saya sampaikan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuryadin dari kelompok 1. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu untuk saya menjelaskan tentang bagian-bagian manajemen perpustakaan, bagian-bagian manajemen perencanaan di perpustakaan. Bagian manajemen perencanaan diantaranya ada 6 poin. Yang pertama, hakikat perencanaan. Yang kedua, tujuan perencanaan. Yang ketiga, faktor-faktor manajemen perencanaan. Dan yang keempat, jenis-jenis manajemen perencanaan. Kelima, langkah-langkah manajemen perencanaan. Yang terakhir, yang keenam, yaitu contoh kasus perencanaan dalam atau automasi perpustakaan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya bagi saya untuk memaparkan materi selanjutnya. Di sini saya akan memaparkan tentang jenis-jenis manajemen perencanaan. Jenis-jenis manajemen perencanaan ada banyak. Di sini saya akan memaparkan 3 saja. Yang pertama, jenis perencanaan menurut penggunaannya. Menurut penggunaannya ada 2. Yang pertama, single use planning, yaitu perencanaan hanya untuk 1 kali pakai saja. Dalam artian jika rencana tersebut telah tercapai, maka tidak akan dipakai lagi. Yang kedua yaitu repeat planning, yaitu perencanaan yang dipakai secara berulang-ulang. Dua, jenis perencanaan menurut prosesnya. Menurut prosesnya ada 2. Yang pertama, policy planning, dan yang kedua, program planning. Ya, jenis perencanaan yaitu perencanaan menurut jangka waktunya. Menurut jangka waktunya terbagi dalam 3 bagian. Ada jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Panjang yaitu jangka waktunya yang lebih dari 3 tahun. Kalau jangka menengah adalah jangka waktunya yang 1 sampai 3 tahun. Kalau jangka pendek yaitu jangka yang waktunya itu kurang dari 1 tahun. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Holiso. Nah, untuk jenis perencanaan sendiri di sini ada jenis perencanaan menurut wilayah. Yang pertama adalah national planning, yaitu perencanaan yang dilakukan secara antar negara. Kemudian ada regional planning yang rencana ini dilakukan di suatu daerah. Kemudian yang ketiga ada local planning. Perencanaan ini lebih mengerucut, jadi daerah lebih terbatas. Perencanaan menurut materinya itu ada 4. Yang pertama personal planning, yang kedua financial planning yang berhubungan dengan keuangan, kemudian yang ketiga industrial planning, dan yang keempat educational planning atau yang berhubungan dengan pendidikan. Yang terakhir adalah perencanaan dari segi umum dan khusus. Ada 3. Yang pertama general plans atau secara umum, yang kedua adalah special planning atau secara khususnya, kemudian yang ketiga overall planning atau secara menyeluruh. Mungkin cukup sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ervan Fauzi. Di sini saya akan memaparkan tentang unsur-unsur otomasi perpustakaan. Dalam sebuah sistem otomasi perpustakaan terdapat beberapa unsur atau syarat yang saling mendukung dan terkait satu dengan lainnya. Unsur-unsur atau syarat tersebut adalah 1. Pengguna atau user. Pengguna merupakan unsur utama dalam sebuah sistem otomasi perpustakaan. Dalam pembangunan sistem perpustakaan, hendaknya selalu dikembangkan melalui konsultasi dengan pengguna-penggunanya yang meliputi pustakawan, staf yang nantinya sebagai operator atau teknisi, serta para anggota perpustakaan. Kedua adalah perangkat keras atau hardware. Komputer adalah sebuah mesin yang dapat menerima dan mengolah data menjadi informasi secara cepat dan tepat. Pendapat lain mengatakan bahwa komputer hanya sebuah komponen fisik dari sebuah sistem komputer yang memerlukan program untuk menjalankannya. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa komputer adalah sebuah alat di mana kemampuannya sangat tergantung pada manusia yang mengoperasikan dan software yang digunakan. Kecenderungan perkembangan komputer diantaranya 1. Ukuran fisik mengecil dengan kemampuan yang lebih besar, 2. Harga terjangkau, 3. Kemampuan penyimpanan dan berkapasitas tinggi, yang keempat transfer pengiriman data yang lebih cepat dengan adanya jaringan. Adapun yang ketiga adalah perangkat lunak atau software. Perangkat lunak diartikan sebagai metode atau prosedur untuk mengoperasikan komputer agar sesuai dengan permintaan pemakai. Kecenderungan dari perangkat lunak sekarang mampu diaplikasikan dalam berbagai sistem operasi, mampu menjalankan lebih dari satu program dalam waktu bersamaan. Mungkin itulah penjelasan dari unsur-unsur otomasi perpustakaan. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Nur Sadi. Di sini saya akan mencoba menyimpulkan tentang paparan materi yang telah dibawakan oleh teman-teman saya di depan tadi. Unsur dan syarat otomasi perpustakaan itu sangat banyak sekali. Biasanya pustakawan berharap terlalu banyak dari sistem ini dan oleh karenanya merasa kecewa bila mana sistem tersebut tidak bekerja sesuai dengan harapan. Untuk memastikan adanya keberhasilan dalam otomasi perpustakaan, dibutuhkan kerjasama yang optimal dan berkelanjutan di antara pengguna perpustakaan sehingga terciptanya kepuasan di antara pengguna. Suatu penilaian yang mendalam mengenai kebutuhan-kebutuhan pengguna harus dilakukan sebelum rencana detail untuk otomasi dilakukan. Sehingga jadi harus adanya dulu survei apa saja yang dibutuhkan oleh pengguna sehingga pengguna dapat nyaman dalam menggunakan sistem otomasi perpustakaan tersebut. Dan yang tidak kalah penting, perlu adanya staf. Di antaranya pustakawan, operator, teknisi, administrator yang terlatih. Seluruh anggota staf harus mengerti tentang sistem otomasi perpustakaan. Untuk mencapai tujuan perpustakaan baik jangka panjang, jangka menengah ataupun jangka pendek, itu perlu adanya perencanaan yang matang. Perencanaan strategis merupakan pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya tentang apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa kegiatan tersebut dilaksanakan. Perencanaan ini merupakan tindakannya untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat dilakukan sebagai dasar pembuatan keputusan-keputusan strategis. Jadi perlu adanya perumusan masalah dulu sehingga dalam menentukan langkah itu sangat tepat dilakukan. Perpustakaan sendiri memiliki faktor-faktor internal yang berupa kekuatan, strength, kelemahan, weakness, serta faktor-faktor eksternal yang berupa peluang, opportunis, dan ancaman, threat, atau yang kita kenal dengan analisis SWOT. Perpustakaan sendiri memiliki faktor-faktor internal yang berupa kekuatan, strength, kelemahan, weakness, serta faktor-faktor eksternal yang berupa peluang, opportunis, dan ancaman, threat, atau yang kita kenal dengan analisis SWOT. Kekuatan yang dimiliki perpustakaan ada di antaranya adalah sumber daya manusia, yaitu staf sendiri, ruang atau gerbang, koleksi buku dan teknologi. Dengan mengidentifikasi kekuatan ini dapat diberdayakan secara optimal untuk mencapai tujuan perpustakaan, misalnya untuk memeriksa layanan-layanan yang baik. Di samping itu perlu dipahami bahwa perpustakaan yang dimiliki beberapa kelemahan, misalnya struktur tidak jelas, saya ulangi, dan perlu kita identifikasi bahwa ada beberapa sistem atau kelemahan perpustakaan. Di antaranya struktur tidak jelas, kurangnya perhatian pimpinan, miskin dana, ruang sempit, dan lain sebagainya. Dengan pemahaman ini akan timbul pemikiran untuk memecahkan
masalah dengan langkah-langkah strategis. Jadi intinya balik lagi ke perencanaan dan juga strategi apa yang digunakan, sehingga dalam melaksanakan automasi sistem perpustakaan semuanya mendapat kepuasan, baik pengguna sebagai sasaran utama dan kepada staf yang sudah terlatih dalam mengoperasikan mesin tersebut. Mungkin demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu boleh ya semuanya. Alhamdulillah materi tadi sudah disampaikan. Mudah-mudahan walaupun kita membahasnya sedikit ya, tapi mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi kami ya sebagai pelajar dan umumnya bagi kita semua. Oke, sampai bertemu lagi di lain waktu dengan materi-materi yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup.